Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu belum di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM C201-22095. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu RPS dari mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu merancang dan menyampaikan presentasi baik secara lisan maupun online. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, merancang. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam merancang presentasi, yang pertama, menentukan topik presentasi. Yang kedua, kenali audiens Anda. Yang kedua, menentukan tujuan presentasi. Dan selanjutnya, menentukan pesan utama dari presentasi itu sendiri. Dan yang terakhir, susun isi presentasi. Menyusun isi presentasi. Poin pertama, memilih topik presentasi. Sebelum kita menulis presentasi, terlebih dahulu kita memikirkan topik apa yang akan kita bawakan nanti pada saat presentasi. Poin kedua, kenali audiens Anda. Nah, untuk mendekatkan diri kita kepada audiens, kita perlu memikirkan apa yang harus kita lakukan supaya apa yang kita paparkan didengar dengan baik dan diterima dengan baik oleh audiens. Nah, untuk itu kita harus melakukan yang pertama, berapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens. Kenapa kita perlu mengetahui bagaimana dan jumlah komposisi audiens? Karena ini mempengaruhi bagaimana intonasi kita pada saat berbicara. Semakin banyak audiens dan kita berada di ruangan yang besar, maka intonasi kita semakin tinggi. Namun sebaliknya, ketika kita berada dalam ruangan yang kecil dengan audiens yang sedikit, intonasi kita akan cenderung lebih rendah. Yang kedua, siapa audiensnya? Perlu diperhatikan siapa yang menjadi audiensnya. Dengan mengetahui siapa audiensnya, tentu pesan dari konten yang Anda buat sampai kepada audiens dari masing-masing inti pesan yang Anda sampaikan. Yang ketiga, bagaimana tingkat pemahaman audiens. Ketika menyampaikan pesan-pesan, latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia hingga pengalaman perlu diketahui. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda, kita perlu mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan untuk mendidik audiens ini. Poin yang ketiga dalam merancang presentasi, yaitu tentukan tujuan presentasi. Untuk menentukan tujuan presentasi, terdapat dua cara. Yang pertama, susunlah dari sudut pandang audiens. Nah, pada saat presentasi, pasti kita ingin apa yang kita sampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh audiens. Nah, maka dari itu kita harus memikirkan kenapa audiens ini harus datang dan mendengarkan presentasi dari kita. Cara kedua yaitu buatlah yang spesifik. Akan lebih baik jika materi Anda itu lebih spesifik. Ini bisa membuat materi Anda lebih fokus. Contohnya ketika kita ingin membawakan materi mengenai kesehatan. Tentu ini akan membuat kita bingung karena kesehatan itu sendiri sangat luas. Poin keempat dari merancang presentasi yaitu tentukan pesan utama presentasi. Setelah menentukan tujuan, selanjutnya kita akan menentukan pesan utama dalam presentasi. Pesan utama ini adalah poin utama yang akan disampaikan. Nah, biar pesan utama ini tetap tersorot, inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyusun urutan masalah hingga solusi. Membuat kronologis. Selanjutnya, menyusun informasi dari general ke spesifik. Selanjutnya, menyusun informasi secara logis. Dan yang terakhir, menyusun informasi sesuai skala kepentingan. Poin terakhir yaitu menyusun isi presentasi. Nah, untuk menyusun isi presentasi ini kita menggunakan cara dari RPS sebelumnya, yaitu proses penulisan 3 langkah, yakni perencanaan, penulisan, kemudian revisi. Nah, dalam proses penulisan terdapat 2 cara yang meliputi pengorganisasian, kemudian formulasi. Nah, setelah kita merancang, lanjut ke proses penyampaian presentasi. Nah, setelah semua telah disiapkan, sekarang kita masuk ke teknik atau cara menyampaikan pesan. Tujuan penyampaian presentasi ini dapat digunakan untuk memujuk
menginformasikan, atau meyakinkan orang lain atas apa yang kita sampaikan. Nah, sebelum membahas mengenai teknik-teknik dalam menyampaikan presentasi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari presentasi itu sendiri. Yang pertama, meyakinkan pendengar dengan presentasi yang ditampilkan. Yang kedua, memotivasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, mempromosikan suatu produk atau jasa yang ingin kita kenalkan kepada audiens. Yang selanjutnya, menyampaikan suatu ide atau gagasan untuk memberikan argumen atau solusi dari suatu permasalahan yang dikemas dalam bentuk presentasi. Nah, biar makin mahir dalam melakukan presentasi, ada beberapa teknik dalam menyampaikan informasi yang menarik untuk audiens. Berikut tekniknya. Yang pertama, teknik berbicara. Berbicara atau bercerita merupakan salah satu teknik presentasi yang menarik dalam presentasi. Apabila teknik bercerita ini dikemas dengan baik dan natural saat menyampaikan materi, maka akan membuat audiens menjadi antusias saat mendengarkannya. Nah, dalam teknik berbicara yang harus diperhatikan biar presentasinya berjalan baik adalah yang pertama, volume suara yang sesuai. Lihat situasi di mana Anda mulai berbicara. Apabila kita hanya berbicara dengan hanya face to face, hanya satu ke orang, tentu kita menggunakan intonasi yang rendah. Namun apabila kita berbicara dalam suatu kelompok yang ramai, dalam ruangan yang besar, tentu intonasi kita akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, melafalkan kata dengan jelas. Semua orang mungkin berbicara, namun untuk melafalkan kata per kata dengan jelas, hanya orang yang terlatih dan terbiasa saja yang bisa. Yang ketiga, berbicara dengan kecepatan yang tepat. Seringkali kita gugup. Cara kita berbicara menjadi terburu-buru. Atur napas ketika merasa gugup, bicaralah dengan perlahan. Beri lawan kesempatan untuk mendengarkan pesan yang ingin Anda sampaikan. Dan yang terakhir, gunakan nada suara atau intonasi yang dinamis. Dalam suatu perbincangan, tentu akan ada berbagai jenis kalimat. Mungkin akan ada kalimat pertanyaan, atau ada satu kalimat yang lebih penting untuk ditekankan. Yang terakhir, teknik body language. Bahasa tubuh dalam presentasi penting untuk memancarkan sejumlah sinyal kepada audiens. Sinyal tersebut memberikan wawasan penting tentang suasana hati, pikiran, dan emosi Anda. Sekian dari saya, terima kasih.